Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Game name Fufu Fafa sepertinya akan ditamatkan oleh para netizen, yang dimana fakta terbaru memperlihatkan ya bahwasanya itu terindikasi sangat menuju dengan nama inisial Gibran. Nah teman-teman semua, apakah yang akan terjadi? Apakah kalau jika itu Fufu Fafa adalah Gibran, akankah Gibran dimakzulkan ataupun tidak menjadi wakil presiden? Karena kalau melihat dari komentar yang diberikan Fufu Fafa ini, luar biasa sekali ya. Pokoknya ini petaka Fufu Fafa menggoncangkan Konoha. Jejak cabul, sadis dan juga menyerang personal ini ya teman-teman semua ya. Dan sebenarnya inilah yang patut harus dikasih bad sound dawai dan ditangisi oleh para penggemar dari Pak Prabowo. Karena beliau loh yang diserang habis-habisan. Dan semoga saja ya nantinya Pak Prabowo memang benar-benar meneliti, benar-benar mengkerahkan tim IT-nya untuk melihat siapa sih sebenarnya di belakang akun Fufu Fafa ini. Walaupun beredar di sosial media, para netizen mengatakan bahwasanya itu adalah Gibran. Karena indikasinya semua tertuju ke Gibran gitu loh. Nah teman-teman semua, ini fakta terbaru ya, dan ada netizen yang mengomentari, dan nanti akan kita lihat videonya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video ini. Gila, nggak tahu sih kenapa ya, gue malah sedih loh ngelihat Pak Prabowo seperti ini. Karena komentar daripada Fufu Fafa ini luar biasa sekali, sangat menyakitkan ya. Istri cerai, anak tetot, terus mau lebaran sama siapa, kan ini kurang ajar sekali ini. Ya memang di balik akun Fufu Fafa ini belum clear ya itu Gibran, tapi entah siapapun itu ya, harus dicari nih orang, harus dicari. Mudah-mudahan Pak Prabowo menggerakkan ya seluruh kekuatannya untuk mencari ini orang ya. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Sah, bukti baru bahwa Fufu Fafa adalah Gibran. Berawal dari ucapan Andi Arief soal Jokowi sembunyikan anak pertamanya, terus dia ngepost, nih, sini lo gue gak ngumpet, gue ladenin lo. Kan? Ini udah fix. Satu-satunya cara buat membantah ini adalah cari kambing yang warnanya hitam, tangkep, terus tuduh dia sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Clear. Ada sedikit petuah nih. Setiap orang itu punya titik jenuhnya masing-masing. Orang-orang yang sekarang masih belain lu, muja-muja lu, itu tinggal nunggu waktu aja sampai mereka jenuh. Sedangkan orang yang udah jenuh duluan, gak mungkin dia khilaf jadi pemuja lu lagi. Jangan lupa minum susu. Ya bener banget ini, bener banget. Lama-lama juga yang membelanya pasti akan jenuh. Dan orang yang udah jenuh duluan gak mungkin mau khilaf balik membela mereka lagi ya kan. Tapi memang banyak loh buzzer-buzzernya yang mencoba untuk menepis isu ini ya, bahwasanya Allah ini cuma permainan doang. Padahal fakta-faktanya sudah jelas sekali ya teman-teman semua ya. Dan juga bahkan Pak Jokowi juga ikut membersihkan loh secara tidak langsung sih. Nanti ada faktanya ya, kita lihat videonya ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Mulyono tampil di acara MTQ tapi isi pidatonya kayak buka seminar di Kominfo. Aduh, iya gua paham ente sayang banget sama Budi Projo. Tapi lain kali tahu tempat dong. Kok pidatonya malah bahas medsos sama hoax. Bahas toleransi dong Mul. Ampun dah Mul. Udah gemeteran ya sebulan lagi lengser. Putra mahkota Beler jadi terduga pemilik akun Fufu Fafa. Mana komen-komennya banyak kepelecehan seksual lagi. Nikmatilah karma keserakahanmu Mul. Gua udah selalu bilang, quid totum fult totum perdit. Dia yang inginkan segalanya, kehilangan segalanya. Berpartisipasi gitu, bikin kritis di media sosial, tapi kadang terjerumus jadinya ikut olahraga jempol tidak etis gitu ya, terjerumus ke hate speech, bullying, hate comment,
Nah, kira-kira gimana sih Mas supaya kita tetap, mungkin pesan-pesan dari Mas Aris lah gitu, gimana supaya kita tuh tetap sifat kritis tapi menjunjung tinggi juga etika dan integritas? Gampang aja, udah ada contohnya. Jangan ditiru, nanti Anda akan dapat masalah di kemudian hari. Betul nggak? Iya. Jadi gunakan ini dengan bertanggung jawab. Kalau hari ini Anda ngatain apa saja di sini, apalagi lupa password, ya, Anda akan menghadapi masalah yang luar biasa nanti. Benar nggak? Tapi kalau yang Anda tulis di sini adalah gagasan, yang Anda tulis di sini adalah pikiran ke depan, kepedulian. Sampai kapanpun Anda tidak pernah takut untuk direview atas apa yang semua Anda tulis hari ini. Jangan sampai Anda tulis hari ini, nanti anak cucu malu iris-iris terus. Ya? Teman-teman semua, tapi ini fakta loh yang dikatakan oleh Pak Anies Baswedan ya, sesuai dengan yang dia perbuat gitu ya, yang dia lakukan. Karena memang jejak digital Pak Anies Baswedan itu bagus-bagus semua gitu loh. Bahkan beliau ini termasuk yang mendapatkan predikat bersih gitulah dibanding yang lain gitu kan. Calon gubernur di DKI seperti Pak Ridwan Kamil, Pak Pramono Anum ya kan. Tahu sendiri kan jejak digitalnya gimana gitu. Dan gue jadi ingat ya kata-kata dari Pak Anies Baswedan yang pernah mengatakan bahwasanya jangan anggap diri kita itu akan tidak menjadi apa-apa gitu. Maksudnya tidak akan menjadi orang yang berharga. Karena suatu saat kita belum tahu. Siapa tahu kita sekarang menganggap diri kita itu bukan siapa-siapa, terus nulis seenaknya, gak taunya 10 tahun ke depan kita menjadi sesuatu. Kata-kata itu bagus banget sih menurut gua. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Kalian harus tahu nih, Bang coba bahas akun Fufu Fafa yang lagi ramai di Twitter. Ayo, ini dia. Oke guys, jadi baru-baru ini akun Fufu Fafa itu viral di Twitter. Dimana akun Fufu Fafa itu diduga milik Gibran ya di platform Kaskus. Ketika saya melihat akun Fufu Fafa yang lagi trending ini, lantas tidak langsung percaya. Karena bagi saya akan sangat dangkal otak saya ketika hanya mempercayai dari kata dugaan. Karena dari semua yang trending di Twitter maupun di Instagram itu ada kata diduga. Jadi belum pasti itu milik Gibran beneran atau enggak. Karena ada juga nih katanya sudah menemukan bahwasannya di cuitan 2014, akun Fufu Fafa ini mengatakan bahwasannya dirinya akan menjadi orang tua 4 bulan lagi. Yang dimana Gibran itu melahirkan Jan Etes pada tahun 2016. Sehingga tidak begitu make sense ketika itu akunnya Gibran. Dan orang-orang yang memviralkan akun Fufu Fafa itu mengatakan diduga. Berarti saya juga boleh dong menduga bahwasannya ini ada sebuah skema untuk mengadu domba antara Pak Prabowo dan juga Gibran. Yang tujuannya tidak lain untuk membuat negara ini semakin tidak tenang seperti sebelumnya. Karena saya lihat banyak sekali skema yang digunakan oleh pihak-pihak seperti ini untuk memecah belah bangsa. Seperti halnya kemarin bilang Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu retak, padahal kenyataannya ya memang baik-baik saja. Dan saya menduga juga nih ending skenario dari semua skema ini adalah chaos. Karena nggak logis juga Pak Jokowi itu kan sebentar lagi akan diganti, bahkan hanya 1 bulan lagi loh. Masa nggak sabar sih nunggu 1 bulan lagi? Tapi gimana menurut kalian guys? It's okay, namanya juga asumsi ya, itu beda-beda ya. Tapi memang saat ini masih dugaan gitu, walaupun dugaannya itu kuat sekali. Makanya tinggal nanti langkah Pak Prabowo gimana gitu ya. Mudah-mudahan memang diungkap nih. Siapapun itu orangnya, wajib sih harus diberi pelajaran yang setimpal gitu ya. Karena sudah sangat luar biasa sekali itu penghinaannya. Oke, kita lanjut guys. Gue tuh cuma mau nanya satu hal. Orang-orang yang kemarin pada nangis di saat Pak Prabowo dikasih nilai 11 dari 100, sekarang pada kemana? Di saat Pak Prabowo dan keluarganya dihina oleh akun Fufu Fafa. Sekarang pada kemana tuh orang-orang? Apa nangis itu musiman? Atau cuma nangis bayaran? Itu yang naik pesawat jet. Oh iya, ini adiknya Fufu Fafa. Ini menurut saya kita harus mengapresiasi masyarakat sipil yang kerjanya luar biasa dan kita ditolong oleh sebuah dunia baru, dunia virtual, di mana membongkar kejahatan-kejahatan Jokowi dan keluarganya ini bisa lebih cepat lagi gitu. Di akun Kaskusnya ini agak mengerikan nih sebab di situ disebutkan ya dari Fufu Fafa ini tentara pecatan, cerai, anak melambai, pendukung radikal, partai koalisi nggak all out mendukung. Itu muncul kayak gitu. Dan di situ di atasnya nih cebong silahkan mencontoh kehidupan tinjuman. Itu kalimatnya kayak gitu juga gitu. Iya, iya. Nah
itu yang ada di Kaskus. Begitu pun yang ada di di X, di Twitter. Juga kalimatnya sama. Nah, itu diduga seperti tadi dikemukakan oleh Sarenda, orang menduga itu berkaitan dengan Gibran. Diduga seperti itu. Fufu Fafa menurut dugaan dari sobat itu, apakah itu kecerdasan netizen atau jangan-jangan memang itu ada perangkat yang sudah di pasukan-pasukan yang digerakkan dalam tanda petik ya, oleh Pak Prabowo yang justru membongkar ini. Dugaan Ya, analisis. Kalau menurut saya sih memang awalnya netizen ya, tapi dia terus berkembang menjadi gerakan publik. Ini kan gerakan publik karena di media resmi ini udah dibahas terus. Ya kan, bukan hanya di viral lagi di medsos. Berarti kan ada dari tadi saya bilang tadi bahwa Prabowo juga pasti udah main di sini dong, ya kan, dan membiarkan ini tumbuh berkembang apa yang terjadi. Karena apa? Karena menurut saya kalau itu sosoknya itu benar bagian dari kekuasaan Prabowo, yaitu yang dituduhkan netizen itu namanya Gibran, itu kan keterlaluan. Karena apa? Karena penghinaannya itu kan penghinaan terhadap keluarga secara personal dan fisik gitu. Fisik, anaknya dibilang homo, misalkan gitu, kemudian cerai, anak homo, terus mau lebaran sama siapa misalkan gitu. orang begitu kan standar etiknya kan sebenarnya tidak cocok untuk jadi pemimpin negara. Kaisang bisa hilang dan dia bisa terbang, tapi dia tetap akan dicari. Udah ada yang lapor ke Kontras belum ya? Kontras. Orang hilang. Oh iya betul. Jadi tinggal kita ikutin saja teman-teman semua. Kita ikutin sampai mana gitu. Nggak mungkin lah Pak Prabowo akan diam saja, karena ini menyangkut harga diri beliau juga ya. Harusnya memang beliaulah yang mengerahkan gitu kan pasukannya untuk membongkar ini semua. Kalaupun itu bukan Gibran, ya pokoknya siapapun itulah yang di belakang akun Fufafa itu ya harus diberi hukuman yang setimpal gitu loh. Karena ini udah sangat luar biasa sekali gitu ya. Ya begitulah ya teman-teman semua, memang sekarang itu netizen tuh luar biasa ya, bisa membongkar apapun. Karena netizen itu banyak teman-teman semua, seluruh Indonesia ini bisa jadi netizen. Dari yang orang paling jenius sampai orang paling bodoh pokoknya. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.